Teman-teman, yuk hari ini kita ngomongin soal money management atau manajemen keuangan nih. Gimana cara mengatur keuangan kita? Terutama kalau buat kamu-kamu yang kok seringnya keuangannya tidak terkendali, saya mencoba melakukan budget tetapi kok lagi-lagi tetap aja tidak memuaskan dan tidak seperti yang saya inginkan. Hari ini kita akan bahas tentang 7 kesalahan budgeting yang mungkin pernah kita lakukan atau sedang kita lakukan sehingga budgeting kita atau pengendalian keuangan kita tidak maksimal. So, simak video ini sampai akhir. Thank you. Welcome back everyone to Teta Magi TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membicarakan tentang LOA atau Law of Attractions, tentang money management, bagaimana mengatur keuangan. Karena ini berhubungan banget ya teman-teman. Dan tentu aja money mindset. Bagaimana punya pemikiran keuangan yang tepat sehingga kamu berada di jalan financial freedom yang tepat. Nah, untuk kamu yang teman-teman yang belum subscribe, consider to subscribe ya teman-teman. Thank you. Kita sudah pernah dan banyak banget nih di channel kita video tentang manajemen keuangan. Satu, tentang budgeting. Teman-teman udah pernah belum? Tentang emergency fund, tentang debt snowball ya, gimana cara menghancurkan hutang ya, step by stepnya itu seperti apa dengan lebih cepat dan lebih terencana. Masih banyak deh, teman-teman bisa cek ya video-video di sini dan juga ada playlistnya kita masukkan di deskripsi. Nah, sekarang kita mau ngomongin, kalau saya udah mulai nih Kak tentang budgeting gitu ya, kita udah mulai coba lakukan budgeting dan saya mulai mencoba melakukan budgeting keuangan atau pengendalian keuangan. Tetapi kok tidak maksimal? Apa yang salah? Nah, ini saya kumpulin beberapa kesalahan yang mungkin terjadi gitu ya teman-teman ya ketika yang berhubungan dengan keuangan kita. Yang pertama, budgetnya itu cuma ada di angan-angan alias tidak ada budget yang tertulis secara benar. Nah teman-teman, kalau apapun yang ada di angan-angan itu tidak jadi kenyataan ya teman-teman. Jadi misalnya nih, kamu terima gaji atau kamu terima penghasilan. Terus kamu udah ngangen-ngangenin, oke, segini untuk ini gitu ya. Ini untuk bayar hutang, ini segini untuk ini, segini untuk ini. Yaudah gampang, gue cuma punya 5, gue inget ya. Tapi teman-teman, apapun yang tidak tertulis biasanya tidak terkendali. Jadi yang paling pertama, langkah yang paling simpel deh kalau buat teman-teman yang belum, jangan lupa ditulis. Dan bukan cuma ditulis teman-teman. Yang kedua nih ya teman-teman ya, bukan cuma soal ditulis. Apakah kamu sudah punya sistem budgeting yang tepat ya? Kalau tidak punya sistem budgeting yang tepat, ini biasanya kesalahan yang kedua. Ya, jadi istilah kata nih, kalau kita cuma nulisin, ya saya cuma punya, saya tahu saya terima gaji seperti yang saya bilang. Saya mau kendalikan untuk 5 pos saja deh, ya. Oke, mulai ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Selesai, yuk kita pergi jalan-jalan dan kita, yaudah pokoknya saya cuma ngikutin ini. Tapi teman-teman, tahu nggak kamu kalau budgeting itu juga ada sistemnya. Semakin kamu baik dan semakin kamu ngikutin sistemnya ini, semakin itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Nah, sistem budgeting yang tepat itu seperti apa sih? Pengaturan keuangan yang tepat. Sebenarnya ada banyak teknik atau banyak cara, tetapi yang paling simpel ini sudah aku masukin di sini ya, di video ini teman-teman. Ya, jadi cek di video ini, karena di sini juga saya bagiin tuh tentang budgetnya tuh seperti apa ya. Jadi saya bagiin PDF-nya sih, hanya sebagai takaran aja. Jadi kita harus tahu tuh teman-teman, pencatatannya seperti apa, income seperti apa, pengeluaran yang fix seperti apa, pengeluaran yang fleksibel itu seperti apa ya. So, pastikan kamu punya sistem budgeting yang benar dan tepat. Yang ketiga, ini kesalahan yang tidak berhubungan dengan budgeting dengan sistemnya sendiri ya. Kalau kamu sudah punya pasangan, kesalahan yang ketiga nih yang sering kali kita lakukan adalah kita tidak melakukan budgeting bersama dengan pasangan. Nih teman-teman, kalau soal pasangan jangan cuma mikir misalnya kamu sudah berumah tangga dengan suami atau istri ya. Kalau suami istri itu udah pasti banget. Nah begini, misalnya nih istrinya yang budgeting, suaminya nggak mau tahu gitu ya. Nah jadi yang ada yang mengendalikan, yang mikirin duitnya itu siapa? Nah sedangkan yang nggak tahu ini akhirnya tidak punya kendali, betul nggak? Maksud saya dia tidak mengendalikan keuangan jadi lebih sembarangan. Ini bukan cuma istri ke suami, sama juga ya suami ke istri seperti itu. Tapi teman-teman jangan berpikir kalau partner keuangan kita itu hanya istri atau suami. Coba misalnya nih kamu adalah seorang masih anak kuliah gitu ya, ngekos, dan kamu tinggal serumah atau sekamar dengan teman atau keluarga, atau misalnya dengan adik gitu ya, lalu dipercayakan oleh orang tua, nih pokoknya kamu ngatur keuangan segini. Itu pun dia itu juga adalah partner kamu di dalam keuangan, karena kalian mengelola
tempat yang sama ya. Pokoknya apapun yang kalau uang itu dipakai untuk kepentingan bersama, kalian harus rembukan gimana budgetingnya. Misalnya untuk pacaran pun, misalnya pacarannya kamu juga kolektif gitu ya. Bagus banget tuh sebenarnya kalau kamu bisa kolektif. Jadi istilahnya kamu udah belajar dari awal gitu ya untuk mencocokkan. Ya udah, bisa budget ini. Kapan kita mesti bayar? Ini kita untuk acara apa aja? Itu bagus banget kalau kamu bisa ngomongin bareng sehingga punya sama-sama punya misi dan visi keuangan yang sama. Gak usah mikirin jauh-jauh deh visi misi keuangan. Visi misi keuangan yang untuk belajar mengatur keuangan ini aja itu udah bagus banget. Yang keempat ya adalah tidak konsisten dalam budgeting. Teman-teman ingat ya, yang namanya keuangan ini adalah maraton, bukan sprint. Artinya, ini adalah perjalanan jangka panjang, bukan untuk sesuatu yang kamu lakukan sekarang, udah bulan depan gue nggak usah lakukan. Jadi, jangan pernah berpikir kalau hari ini, bulan ini saya spend, misalnya you spend like 1-2 hari untuk mengatur keuangan saya. Tapi setelah itu, kamu tidak melakukan lagi berbulan-bulan. Tidak ngeliatin, tidak memantau, dan tidak re-evaluate. Ya itu salah teman-teman ya. Artinya apa? That's not budgeting. Itu hanya one time doang ya. Jadi yang benar seperti apa sih? Yang benar konsisten teman-teman. Tetapkan waktu 1 hari gitu ya, 1 hari dalam 1 bulan, atau bahkan kalau memang masih budget sederhana 1 jam deh atau 2 jam gitu untuk memantau dan melakukan budgeting ini. Yang kelima, tidak belajar dari kesalahan. Boleh nggak kita salah? Boleh. Tetapi kalau salah, jangan lalu kamu berpikir, udahlah gue kacau, udah gue ngomong lagi. Tenang teman-teman. Kita senantiasa bisa belajar dari kesalahan. Jadi budgeting itu yang benar kayak gimana sih? Pertama kita lakukan budgeting nih, lalu kita evaluasi bulan berikutnya. Bener nggak sih jumlah gue segini cukup nggak? Atau ini mungkin di pos yang lain kita kelebihan. Jadi kita senantiasa melakukan evaluasi. Tapi pastikan kalau kamu melakukan kesalahan itu jangan sampai menyakiti seluruh keuangan kamu. Itu fatal ya teman-teman ya. Nah untuk yang situs nanti tentang kesalahan, kita bikin video lain aja ya. Yang berikutnya teman-teman, yang keenam, tidak merencanakan pengeluaran tak terduga atau irregular expenses. Kita hidup, memang ya teman-teman ya, budgeting itu biasanya kita melakukan perencanaan terhadap yang biasanya, pengeluaran-pengeluaran biasa kita. Tetapi kita penting banget teman-teman, juga merencanakan pengeluaran tak terduga ini. Itu sebabnya kita perlu ada yang namanya emergency fund. Nah, gimana sih caranya emergency fund dan apa itu? Nah, kamu saksikan di video di sini ya, teman-teman. Kayaknya ada 2 atau 3 video tentang emergency fund. Tetapi kalau untuk saya, selain emergency fund, saya juga punya yang namanya sinking fund. Sinking fund ini seperti ini, teman-teman. Pengeluaran yang tidak selalu setiap bulan, tetapi setiap tahun selalu ada. Misalnya kalau untuk hari raya, untuk liburan, kan itu bukan pengeluaran rutin setiap bulan, betul? Tetapi itu adalah pengeluaran yang pasti ada setiap tahun. Rencanakan itu ya teman-teman supaya kita nggak keteteran. Lalu misalnya kalau kita punya kendaraan, setiap tahun kita mesti bayar STNK. Kalau kita punya rumah, bayar PBB. Nah itu juga kita rencanakan. Untuk tentang sinking fund, kalian bisa cek videonya di sini juga ya teman-teman ya. Jadi rencanakan, pastikan budgeting itu bukan hanya pengeluaran yang pasti setiap bulan, tetapi juga pengeluaran-pengeluaran tak terduga ya, dan pengeluaran-pengeluaran yang bukan bulanan. Itu kamu bisa cicil ya. Yang ketujuh, tidak menuliskan ulang budget kamu setiap bulan. Nah teman-teman, soal budget itu bukan sesuatu yang sangat fix. Artinya gini, seperti yang saya bilang tadi ya, kita belajar dari kesalahan. Artinya untuk bisa mendapatkan sesuatu angka yang enak dan jalan, itu seringkali kita tuh harus merevaluasi budget kita setiap bulan. Misalnya gini, kalau kamu tahu nih, bulan ini saya akan punya kebutuhan yang lebih banyak untuk pos yang ini. Jadi berarti pos-pos yang lain kamu harus sudah siap mengurangi dulu, sehingga kamu bisa mengutamakan pos-pos yang berbeda ya, pos-pos yang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap bulan usahakan untuk kita melakukan evaluasi. Bonus teman-teman, bonus. Kesalahan, bonus nih ya. Tadi kan 7 ya, sebenarnya udah 7. Bonusnya adalah tidak mencatat pengeluaran kamu hari demi hari. Karena budget bulanan, keberhasilan budget bulanan ini sangat tergantung dari pencatatan harian kita. Ya, saya juga pernah ajarin tentang sistem pencatatan ini di sini ya teman-teman ya, sistem amplop. Cuman kalau memang mau tahu lebih detail, memang harus ikut workshopnya, gimana saya bisa nunjukin. Nah, teman-teman,
Thank you untuk di sini. Jangan lupa teman-teman, banyak banget video-video di channel kita sebenarnya yang ngomongin tentang manajemen keuangan. Dan ini sangat penting banget karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita yang lainnya. Seperti yang saya juga pernah bikin video, percuma kita bisa menarik uang banyak dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengendalikan keuangannya. Cek juga video ini ya, banyak banget yang mesti dicek ya. Oke, so jangan lupa subscribe teman-teman karena udah pasti di channel ini kamu bisa belajar banyak banget. Dan kalau memang belum, ini juga waktunya untuk subscribe, like, share video ini, and juga ikutin di sosial media kita yang lainnya. And kita sekarang punya komunitas loh teman-teman. Jadi join ke komunitas kita, komunitas Theta Omega TV. Ada klik linknya di deskripsi di sini. Kita bisa ngobrol banyak dan kadang-kadang kita bikin webinar atau IG live. Oke? Saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.